Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, netizen. Good morning, members of English for Us. Today we talk about lesson 5. The title, That is my brother. Open your book page, ya. Step by step. Anda buka buku Anda pada judul step by step, buku step by step 15. Page 15, halaman 14. Before we go on, touch about the book, we will discuss about that is. Because the title, That is my brother, I won't explain it about it. That is introductory to the nouns near you. I'm sorry, far you. Maksudnya kata detis pada pelajaran ini adalah kata tunjuk untuk menunjukkan benda jauh dari Anda. Sebuah benda atau seseorang yang jauh dari Anda. Lawannya adalah this, dekat, ini, yang dapat Anda jangkau atau mungkin saja Anda pegang. Jadi pada pelajaran 5 ini kita bicara this and this. Adapun penggunaan this dan this di sini adalah masih situasi perkenalan. Dalam hal ini kita memperkenalkan orang lain atau teman lain kepada teman atau antar teman. Misalnya si Rudy dengan Anton sedang berjalan on the way to Padang, misalnya sedang berjalan ke Padang. Akan tetapi di perjalanan dia ketemu dengan temannya yang lain. Sedangkan antara Rudy dengan Anton dengan teman yang ditemui Rudy itu belum kenal. Maka Rudy akan memperkenalkan Anton dengan temannya Rudy yang ketemu itu. Temannya Rudy itu bernama Susi. Maka Rudy akan mengawalkan kalimatnya, Anton, this is Susi. Susi akan jawab, Susi, this is Anton. Mereka akan bersalaman, masing-masing akan menjawab, how do you do? Seperti yang terdapat pada halaman 14 pada buku Anda. Contohnya memperkenalkan orang. Contohnya yang lain. This is John Park. John, this is Ruth. Masing-masing menjawab, how do you do? Mudah bukan? Dalam hal ini mudah sekali untuk memperkenalkan teman antar teman. Sekarang, my brother. Kelanjutan dari arti judul, my brother. My itu kata milik, possessive pronouns untuk I, untuk saya. My berarti milik saya, punya saya. Brother berarti saudara. Dalam hal ini adalah istilah-istilah kata dalam keluarga, dalam hubungan keluarga. Ada namanya disebut brother, ada namanya disebut wife, ada namanya disebut husband. Ya, semuanya itu relatif family atau hubungan kekeluargaan, hubungan keluarga. Ada keluarga inti, ada keluarga hubungan gitu. Nah, di sini detis pada teks ini digunakan untuk menceritakan keadaan keluarga melalui foto. Anda perhatikan percakapan dialog kedua berbicara tentang foto. Nah, lebih lengkapnya saya akan bacakan isi buku ini. Anda dengar
dan Anda ikutin dalam hati. This is, that's, who, is, and, my, your, brother, mother, sister, father, red. Saya akan explain kata demi kata for you. This. Tadi setelah saya awali dengan kata pengawal atau mengawalkan kata dalam meeting ini, this adalah suatu kata tunjuk dekat yang mungkin saja Anda pegang, mungkin saja bisa kita sentuh. Contohnya, buku ini atau buku dekat kita, kita bilang buku ini. Dalam bahasa Inggris disebut this book. Buku ini punya kamu, bukan? This book is your book, isn't it? Nah, itu tuh bahasa Inggrisnya. Buku ini buku Anda, bukan? Jawaban lawan bicara kita apa? Bisa saja lawan bicara kita, that is mine. Itu punya saya. That book is mine. Buku itu punya saya. Bisa saja dijawab dengan it's mine. Itu punya saya. Begitu penggunaan that and this. Di sini juga dibicarakan that itu selalu diikuti oleh benda. Selalu diikuti oleh benda. That book, this book. Ya, that book, this book. Selalu diikuti oleh benda. Kedua, this atau that ini diikuti oleh kata is. Kata is, ya nak, kata is. Atau to be. Contohnya, this is mine. This is my book. This is my car. That is my house. That is my brother. That is my mother. Itu. Jadi ada dua kesimpulan pada kata that, pada kata this. Pertama, that diikuti oleh noun atau kata benda. Kedua, that bisa diikuti oleh kata kerja to be, yaitu di sini is. Itu kesimpulannya. Yang kedua, who. Ada kata who, kita baca itu who. Who adalah sebuah kata tanya atau question words yang ditanya atau digunakan untuk person, orang, yang artinya siapa. Contoh, who is he? Siapa dia? Who is he? Siapa dia? Orang itu kelihatan. Who is he? Kita tunjuk. Who is the girl? Siapakah di situ? Jawaban untuk who ini biasanya nama. Nah, ingat kita dari pelajaran 2, ya kita masih menyebut nama, dan pelajaran 3 address segala macam, ya. Who itu biasanya nama. Who itu selalu diikuti oleh kata kerja to be. Selalu diikuti oleh kata kerja to be. Seperti is, are, am, was, were, be, been. Itu yang disebut to be, ya. Nanti kita akan lanjut pada kajian struktur. Selanjutnya is. Is itu disebut to be dalam bentuk simple present. Is berasal dari kata to be. Menjadi simple present disebut is.
Jadi is itu lahirnya dari to be atau be. Melahirkan dalam simple present is. Yang gunanya untuk orang ketiga tunggal atau benda tunggal. Nanti kita lanjutkan pada kajian structure. N. N adalah merupakan kata hubung antara dua kata yang dihubungkan, yang setara, atau yang merupakan kumpulan, dikumpulkan antara dua, tiga, atau empat. Misalnya, Ani, Susi, dan Mary saudari saya. Kata Ani, Susi, dan Mary. Ani, Susi, dan Mary itu saudari saya. Dan N. Ya, nah? Ani, Susi, and Mary is my sister. And sorry. Ani, Susi, and Mary are my sisters. I'm sorry. Ya, nah? Bukan is. Kita udah konsekuen. Tadi is adalah untuk benda tunggal atau third person singular. Ya, nah? Ketiga, my. Selanjutnya, my. My merupakan kata possessive pronouns atau kata ganti orang sebagai milik. My berasal dari kata I, tapi diikuti benda yang kita tunjuk yang berarti ya nah, ought to, believe. I'm sorry, have. Ya nah, have. Jadi, my diikuti oleh benda yang bersangkut seperti my book, buku saya. My mother, ibu saya. Dan selanjutnya. Yang ketiga, your. Your juga teman dari my. Brother, itu ikatan kekeluargaan. Saudara. Mother, itu keluarga juga, family. Sister juga. Father juga, semuanya itu merupakan istilah sebutan antara anggota keluarga pada bahasa Inggris. Sekarang Anda perhatikan dan Anda simak memperkenalkan orang. Simak dan ikuti setelah saya. This is John Park. John, this is Andrew. How do you do? How do you do? Nah, penambahan keterangan pada perkenalan orang ini kata this. Jadi sudah kita bilang this itu dipakai di sini sebagai diikuti oleh to be. Setelah itu diikuti oleh nama. Diikuti oleh nama. Tadi dalam pengawalan kata this diikuti to be, diikuti benda. Dan ditambah pada percakapan satu ini to be, this diikuti to be, diikuti nama. Dalam situasi perkenalan atau merupakan jawaban pertanyaan sebelumnya. Dan juga ada kita temui kata how do you do. Ingat pada pelajaran pertama, how do you do adalah merupakan situasi perkenalan. Jadi merupakan salam yang digunakan pada saat memperkenalkan orang antara orang itu akan mengucapkan kata-kata how do you do. Menunjuk jati diri. Ini menunjuk jati diri orang. Itu yang telah saya uraikan tadi, ada seseorang jauh dari kita. Apakah dia perempuan, apakah dia laki-laki? Orang akan tanya kepada kita. Orang tersebut tidak tahu orang yang dia lihat itu. Maka dia akan tanya, who's that man? Siapa dia? Jadi kita harus menerangkan jati dirinya. That is John Park.
Itu misal jawab kita. And who's that? Mungkin orang itu 2 orang. Maka kita akan jawab nama selanjutnya Anrud misalnya. That's Anrud. Jadi sini akan kita terangkan satu persatu. Who, nah tadi saya telah terangkan, who diikuti oleh to be. Dan diikuti oleh kata tunjuk jauh. Kebetulan orang tersebut jauh dari kita. Who's that? Atau who is that? Nah ini that's lagi. That's diikuti oleh nama. Sama dengan dialog pertama tadi. Dan N itu kelanjutan. Atau menggabungkan antara dua peristiwa yang lalu dengan peristiwa yang sebelumnya dengan peristiwa yang sekarang. Atau orang yang satu dengan orang yang lain. Nah, sekarang berbicara tentang foto. Dialog 3. Who's this? Dia akan mengucapkan who's this? Mungkin saja yang bertanya itu memegang foto tersebut. Atau menunjuk pada album. Who's this? This my brother. Jawab orang yang memegang melihat foto tersebut atau pemegang album. Dalam gambar itu kita lihat pemegang album bertanya, ya enggak? Who's this? Karena album dipegang dia. Maka yang melihat jawab that's atau that's karena jauh. Dia tidak jangkau. That's my brother. Dan pemegang album bertanya lagi, who's this? Yang melihat kembali, that's my mother. And this tidak harus lengkap lagi kalimatnya. And this, that's my sister. Tetap pakai that. And this is my father. Yes, that's my father. This is your father. Tanda tanya ya. And this is your father? Yes. Dijawabnya, that is my father. Saya akan uraikan kembali, saya akan ulangkan kembali pada percakapan 3 ini. Saya akan uraikan lebih supaya Anda lebih mengerti lagi. Who is that? Who diikuti to be is. Kenapa dia pakai is? Karena mungkin atau that ini digunakan untuk benda tunggal. Sedangkan untuk benda jamaknya itu those. Itu maka diambil to be-nya is. Who's that? Dengan jawabnya who's that? Jawabnya who's this? This dia pegang. Ya enggak? Dekat. Album itu dia yang pegang. Who's this? This di sini tunggal. Untuk jamaknya adalah these. Maka kita pakai to be is karena dia tuh tunggal. Jawabnya that is. Kan satu orang. That is my brother. My brother di sini satu tunggal karena tidak ada tanda jamaknya. Ya nah. Yang kedua, and who's this? Pakai is lagi. Who's this atau who is this? This tunggal. Jawabnya that's my mother. Masih tunggal. And this, dia akhiri dengan tanya, and this maksudnya, and who is this? And who is this? Dia akan jawab, that is karena jauh. That is my sister. And, di akhirnya dia tanya kembali, and this is your father? Tanda tanya. And this is your father? Dijawab dengan yes, that's my father. Sebenarnya pada bahasa lisan atau spoken language kadangkala tidak sama dengan bahasa tulisan. Seperti misalnya pada kalimat terakhir. Pada kalimat kelima misalnya. And this. Tanda tanya. Seharusnya kalau dalam kalimat tulisan. And who is this?
itu satu. Yang kedua, pada kalimat dua terakhir dengan and this my father atau and this your father. Maksudnya adalah is this your father? Karena jawabannya yes, it is. Untuk lebih lengkapnya, untuk lebih pahamnya, Anda dengar kembali video-video Anda ini, Anda ulang. Dan untuk berlangganan, Anda subscribe dengan tanda lonceng. Mudah-mudahan Anda mendapat syafaatnya, mendapat keberhasilan yang belum dapat kerja dengan bantuan komunikasi atau spoken language ini. Mudah-mudahan cepat dapat peluang kerja dan pengembangan usaha Anda. Dan di sini juga ada pelatihan tulisan, yaitu pada latihan 5.1 sampai seterusnya. Ini bisa Anda diskusikan dengan teman atau grup Anda. Saya kira sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Goodbye. See you next time.